melahirkan. Kalau kita dilahirkan sama orang tua kita. Kalau kita melahirkan anak. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ingat itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah sudah ada dan tidak ada apapun selain Dia. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis Nabi yang lain, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang tidak bermula. Ini kata Nabi ini. Allah tidak bermula. Ya. Tidak ada suatu apapun yang mendahulumu. Kemudian berikutnya, seorang muslim wajib mempercayai bahwa Allah bersifat qidam, artinya tidak berawal. Wajib kita percayai bahwa Allah bersifat qidam. Allah tidak berawal. Kalau kita berawal dan akan berakhir jadinya. Kalau Allah nggak pernah berakhir. Bila tidak, maka keimanan kita tidak sah. Ya, kalau kita tidak mengimani sifat qidam Allah. Ya, lawan dari qidam adalah hudus, yang berarti punya awal mula. Kalau kita ini hudus, apa hudus, Bu? Oh, Bu. Apa hudus? Nah, berarti ini udah kemana-mana pikirannya nih. Oh, hati-hati, nanti nggak nyimak ini. Apa hudus, Pak? Iya, alhamdulillah pinter. Hudus yang punya awal mula. Siapa contohnya hudus? Pintar, alhamdulillah, tabarakallah. Contohnya hudus, ini lawan dari qidam. Qidam kan tidak berawal. Kalau kita ini hudus yang mempunyai awal. Kita manusia punya awal. Paham itu? Ya. Ya, punya awal mula. Baik berupa awal mula dalam bentuk materi lain atau awal mula berupa ketiadaan. Karena Allah bersifat qidam, maka mustahil Allah bersifat hudus. Allah mustahil bersifat hudus, punya awal mula. Kalau kita bersifat hudus, ada awal mula. Yang tadinya kita nggak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Orang tua kita. Kita dilahirkan. Karena Allah bersifat qidam, maka mustahil Allah bersifat hudus. Sebab alam semesta bersifat hudus. Alam ini bersifat hudus, alam ini, ya. Yang tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai yang tadinya nggak ada diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Paham itu, Bu? Maka mustahil alam semesta bersifat qidam, tidak berawal. Itu mustahil alam semesta bersifat qidam, yaitu tidak berawal. Itu mustahil. Alam semesta ini, gunung, tumbuh-tumbuhan itu ada awalnya, ya, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir, nanti kita masuk kajian tasawuf, kita belajar sabar, belajar ikhlas, ya. Nah, kemarin ada yang bertanya nih jemaah yang lalu, Ustaz, bagaimana supaya sabar, Ustaz? Nah, nanti ini ada kajiannya di tasawuf. Ya, Ustaz, bagaimana supaya ikhlas? Ustaz, macam mana supaya hatinya tenang? Nah, itu dalam kajian tasawuf. Kalau tauhid ini mengesahkan Allah. Ya. Tasawuf ini belajar hati supaya bisa sabar, bisa ikhlas, bisa khusyuk dalam beramal ibadah. Yang baru datang ambil materinya, jangan sempat nggak ada materi. Ya. Dulunya harus ada meja biar bisa menulis, jangan di belakang-belakang. Ada pulpen, ada buku, ini ada materi juga, alhamdulillah. Udah enak ini, dia gratis ya, semuanya, alhamdulillah, tabarakallah, ya, karunia Allah. Gini pun nggak mau ngaji, keterlaluan, betul? Udah semuanya gratis, ya, betul kan? Gini pun nggak mau ngaji, keterlaluan. Materinya dikasih gratis, ya.
bukunya dikasih gratis, semuanya gratis. Ya, gini pun nggak mau ngaji, keterlaluan. Makanya saya marah kali kalau yang nggak mau ngaji itu. Ya, cemana mau bisa ibadah, ya kan? Dengan baik. Cemana akidah mau kuat, iman mau kuat, ya kan? Kalau nggak mau cari ilmu agama, bagaimana hidup mau tenang? Taunya ngeluh aja, telepon Ustaz, tolong Ustaz, stres aku Ustaz. Kenapa Bu? Iya Ustaz, aku nggak dapat lagi rezeki, aku nggak dapat lagi duit. Suamiku nikah lagi, istriku nikah lagi, tengok keluargaku berantakan. Kenapa bisa stres, Bu? Kenapa bisa stres? Karena nggak ada ilmu. Yang pertama karena nggak ada iman. Kenapa nggak ada iman? Karena nggak ada ilmu, betul. Karena pupuk iman adalah ilmu, Bu. Pupuk iman adalah ilmu. Paham? Orang yang nggak ada ilmu agama diyakini imannya itu nggak kuat, goyah dia itu, nggak belajar tauhid. Siapa Allah? Dari mana Allah? Mengesahkan Allah, belajar tasawuf tentang hati, macam mana hati mau sabar. Betul. Kalau nggak tahu ilmunya sabar, macam mana hati mau tenang. Betul. Kalau nggak tahu bagaimana caranya hati itu supaya bisa tenang. Semakin sedikit ilmunya, dipastikan demi Allah, semakin gak tenang hati, semakin gak yakin akan adanya Allah, semakin gak yakin pertolongan Allah, anugerah Allah, karunia Allah, bantuan Allah. Itu buah dari kurangnya ilmu pengetahuan. Paham ya Pak? Paham ya Bu? Artinya di sini diawali dari apa itu tasawuf, kemudian tentang ilmu, manfaat ilmu, kemudian tentang sabar, ikhlas, riya, ujub, sombong. Jadi kita bahas penyakit-penyakit hati. Itu yang membuat seseorang masuk neraka. Betul? Kalau penyakit leper, kanker, itu penyakit badan. Paham? Tapi sekarang orang sibuk dengan penyakit badan. Kanker, leper, pergi ke luar negeri. Ada nggak dia sibuk ketika punya penyakit hati, sombong, angkuh, takabur, dendam, sholat nggak khusyuk? Ada dia sibuk? Tolong jawab Bu. Ada sibuk dia? Ada sibuk? Gak ada dia sibuk untuk mengobatinya. Tenang-tenang saja Pak. Kalau dia punya penyakit hati. Paham kan? Paham kan? Ini makanya pentingnya ini belajar tauhid, tasawuf tentang hati. Ini cuma saya tidak menonton yang di YouTube ini. Silakan like, share, and subscribe. Sudah, alhamdulillah dapat pahala. Tonton itu. Bagaimana orang yang menggelepar, muntah darah, saya ruqyah, alhamdulillah sembuh. Bagaimana orang yang disantet, diguna-guna, saya ruqyah, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Akan Yasin ayat kursi. Bagaimana saya ceramah tentang manajemen hati di masjid-masjid, ya. Kemudian muhasabah pada nangis, tonton itu. Ambil ilmu, ambil pelajaran. Paham itu? Bagaimana saya ada melawan dukun. Udah nengok situ ada YouTube. Dukun, preketek katanya. Udah sampai mana Bu? Kalau nyimak pasti tahu. Sampai mana tadi? Hah? Tasawuf. Oh, tasawuf, tauhid dulu lah. Oh, tadi pembicaraannya. Oh iya, pintar. Iya, alhamdulillah. Iya. Pintar, alhamdulillah.
Lanjuti, lihat materinya, tauhid. Tauhid terakhir. Dan tauhid terakhir. Seandainya Allah tidak bersifat kidam, itu kan? Ya kan? Itu kan? Sudah dapat semuanya? Pak, sudah dapat? Seandainya Allah tidak bersifat kidam, niscaya Dia bersifat kudus, yaitu punya awal mula. Setiap sesuatu yang memiliki permulaan, maka ia membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Kita mempunyai permulaan dan kita butuh kepada yang lain. Manusia nggak bisa tinggal sendiri, betul? Betul kan? Kalau Allah tidak mempunyai permulaan dan Dia bisa sendiri. Kalau kita nggak bisa, kita butuh orang lain untuk keberadaan kita. Nah ini dia kata. Ini dia pengarangnya nih ya. Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian berikutnya, setiap sesuatu yang memiliki permulaan, maka ia membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang menjadikannya bermula atau yang menjadikannya ada. Kita ada karena orang tua kita dan kita butuh orang tua kita, betul? Ya, nggak bisa kita begitu lahir ditinggal sama orang tua kita, betul? Mati kita. Itu tanda kita lulus berawal. Dan kita akan berakhir, kita akan mati semuanya nanti. Kemudian sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Kita ini lemah. Kalau Allah Maha Kuat, Dia nggak butuh kepada yang lain. Satu dunia, Pak, satu dunia tidak menyembah Allah, tidak turun kemuliaannya, tidak berkurang kekuatannya, tidak berkurang kemahebatannya. Satu dunia tidak menyembah Allah. Ingat itu. Allah tidak butuh yang lain. Kalau kita butuh Allah. Kita perlu Allah. Paham ya? Makanya kalau ada masalah, kembali kepada Allah cepat. Semakin lama kita kembali kajian tasawuf, semakin lama kita kembali kepada Allah, demi Allah, stres kita, menderita kita. Kalau kita cepat kembali kepada Allah, tenang hati kita. Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan tuntun kita. Ini kajian tasawuf. Kemudian berikutnya, lihat lagi materinya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Sesuatu yang bersifat lemah, maka ia tidak layak disebut sebagai Tuhan. Tuhan tidak lemah. Oleh karena itu, Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala sesuatu, keberadaan Allah tidak, ini tolong catat, digarisbawahi. Keberadaan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau kita, keberadaan kita didahului oleh ketiadaan. Yang tadinya kita nggak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Allah sudah ada sebelum alam ini ada. Allah sudah ada sebelum kita diciptakan. Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Paham ini kan? Itu yang mau saya tekankan. Jangan dikira Allah mati, jangan dikira Allah butuh sesuatu, jangan dikira Allah berawal dan berakhir. Jangan ada punya pemikiran seperti itu setelah ngaji tauhid. Paham? Dudukkan kaji itu. Kuat dalam hati. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Dia tidak butuh kepada siapapun. Sedang kita butuh. Yakinkan itu dalam hati, dalam benak kita. Terakhir, insyaallah nanti akan datang kita lanjuti penjelasan sifat Allah Qidam di halaman kedua. Ini ada 2 halaman ya. Kenapa saya kasih 1 halaman? Supaya nanti bisa paham, bisa ngerti ya. Biar enggak pusing, enggak stres. Karena kita ada 2 kajian ini kan, tauhid dan tasawuf. Jadi kalau banyak langsung 2 halaman nanti bingung, stres. Ya, yang akan datang saya ulangi lagi sekilas tentang sifat Allah yang Qidam ini. Supaya duduk kaji itu. Karena beda kalau saya di kampus sama anak mahasiswa. Dan di masjid-masjid saya mengisi, ada yang S3, ada yang S2, batuk. Ada yang S1.
Jadi pelan-pelan ngajinya. Ngajinya pelan-pelan. Biar duduk kaji itu biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru ngaji itu, ya. Diamalkan. Yang terakhir, perhatikan itu materinya. Seandainya Allah memiliki permulaan, ini Bu, tolong Bu perhatikan. Perhatikan ini. Biar ini yang terakhir. Perhatikan, Mbak. Seandainya Allah memiliki permulaan, maka akan terjadi ketergantungan atas adanya sesuatu. Ini perhatikan, tolong pahami. Atas sesuatu yang lain, atau sesuatu yang pertama. Sebagai contoh, ini untuk mendekati paham. Misalnya A diciptakan B, B diciptakan C, C diciptakan A. Jadi memutar kembali ke yang pertama, yaitu A. Betul kan? A, B, C bisa menjadi pencipta dan juga bisa menjadi makhluk. Dan mereka saling membutuhkan. Ya kan? Kebergantungan satu sama lain ini mustahil bagi Allah. Yang baru datang, silakan materi yang kasih, tolong. Nah, kedepannya jangan terlambat lagi. Sudah banyak ilmu yang terlewatkan, ya. On time jam 9 kita mulai. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Kan sudah ada kan diberitahu sama grup WhatsApp kan? Sudah ada kan? Ada grup WhatsApp kan? Grup mu'alam ada kan? Nah, itu sudah diberitahu itu. Jam 9 tank tepat waktu kita mengaji. Jadi jangan lambat. Oke, jadi insyaallah pertemuan berikutnya halaman kedua masih tentang tidak. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Nggak ada. Kalau nggak ada kita masuk tasawuf tentang hati. Biar nggak galau hati itu ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak. Biar nggak galau hati itu belum dapat jodoh. Ini tadi ada berapa yang belum dapat jodoh nih tadi? Ya, kata Pak Haji Idam, ya, kata Ustaz Sulaiman juga. Insyaallah saya ada stok. Kalau mau lihat ini ada foto-fotonya di HP ini. Tinggal milih yang mana yang suka, yang mana yang sepi hati. Ada yang janda, ada yang duda, ada yang janda sudah 6 tahun, ada yang duda. Kenapa di belakang? Ibu yang baik hati, jangan di belakang, di meja. Nah, di meja dekat nampakkan ke Ustaz wajahnya. Nanti di belakang nanti nggak nampak ngobrol-ngobrol. Tolong kasih materinya. Oh yang semoga Allah membalas ya para relawan, para ustazah ini, yang relawannya ustazah. Semoga Allah membalas ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, ini agama Allah ya, maka Allah menolong kita. Makanya tolong agama Allah, ya tolong agama Allah supaya Allah menolong kita. Ya Bu, ya Pak. Jangan ragu-ragu. Kalau ada kebaikan, tolong bantu. Tapi jangan tolong maksiat. Ustaz, saya mau maling mangga, tolonglah saya. Oh, jangan. Ya. Tapi ini kebaikan ini, ya besar kali pahalanya ini membantu para mu'alam. Ini nggak ada dosa semuanya mu'alam ini bersih, masya Allah. Saya iri ini iri yang dibolehkan, ya iri. Pingin yang nggak ada dosa. Ini surga ini, ya yang baru atau yang baru jadi mu'alam surga, ya insya Allah beruntung dapat hidayah, ya karunia Allah. Bu, oh Bu, Pak, macam mana supaya memupuk hidayah itu? Supaya nggak dicabut oleh Allah. Macam mana caranya? Sebelum kita masuk ke tasawuf, saya mau tahu dulu. Tolong jawab. Macam mana supaya hidayah itu tetap terus sama kita, tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap hidayah itu nggak dicabut oleh Allah. Macam mana caranya? Kan ibu sudah dapat hidayah, ini kan petunjuk. Saya nggak mau masuk Islam kan? Macam mana supaya nggak tergiur sama mie satu kotak, satu bungkus? Macam mana? Tolong boleh jawab. Nah, ibu dulu yang baik hati.
Pakai mic biar yang lain tahu. Nah, ya. Macam mana? Ini penting ini. Karena ada yang sudah masuk, dia keluar lagi. Ada kan? Ada kan Ustaz? Ada. Ini penting ini supaya tahu. Udah masuk Islam dia keluar lagi. Murtad, nauzubillah. Ini penting. Macam mana supaya mempertahankan hidayah itu? Petunjuk dari Allah itu supaya bisa istiqomah dalam ketaatan. Nah, coba ibu dulu yang bayar. Siapa nama ibu? Hah? Ibu V. Ya, masya Allah, tabarakallah. Silakan jawab Bu. Menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Pinter, masya Allah, tabarakallah. Saya kasih nilai 95. Alhamdulillah. Tangan dulu. Biar semangat dia menjawab. Kasih plus. Ini ada hadiahnya. Kalian jawab benar kasih kue 1. Ya kan? Udah ada. Supaya semangat aja motivasi. Ibu ada lagi, Bapak. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, agar hidayah itu tetap ada di hati. Kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Terus yang kedua apa lagi? Apa? Iya, pintar, Bapak Haji. Gimana? Sholat 5 waktu setiap hari, masya Allah. Tengok kan, tabarakallah, dan pintar-pintar. Udah nggak usah ngaji lagi lah ya. Bercanda ya. Ustaz aja masih mengaji. Kan belajar itu kan tidak mengenal umur waktu kan. Sampai kapan? Sampai mati kan. Nah, hebat. Menjalankan sholat 5 waktu. Itu pondasi. 2. Yang ketiga ada lagi. Ya, pintar ibu. Ya. Siapa nama ibu? Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini itu dia juga jawaban yang bagus. Mencari ilmu agama. Ya, pintar. Nilainya 100. Ya, tepuk tangan juga boleh. Nanti kasih kue juga nanti. Ya. Insyaallah. Ada lagi yang keempat? Pintar, Bapak. Ya? Pintar, masya Allah, tabarakallah. Niat dalam hati. Minta sama Allah, diteguhkan hati ini supaya bisa istiqomah dalam ketaatan. Itu dia. Jadi jawabannya semuanya bagus, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang pertama, kalau saya boleh urut, boleh juga ditulis, agar bisa istiqomah dalam ketaatan, agar hidayah ini tidak diambil lagi oleh Allah. Yang pertama, boleh tulis. Atau kalau nggak bisa tulis, tengok di YouTube Ustadz Triudia Sandika Official. Like, share, and subscribe. Insyaallah. Sudah hampir 1 juta. Nanti saya bagi-bagi duitnya. Enggak bercanda. Saya lihat saya dakwah. Adapun nanti dikasih orang YouTube duit, itu masalah belakang. Ya. Jangan lihat yang lain. Yang pertama, agar bisa istiqomah, agar tidak dicabut hidayah lagi oleh Allah. Yang pertama, cari ilmu agama. Itu yang pertama. Karena bagaimana kita bisa ibadah kalau ada ilmu? Betul? Pelajari fikih, jadi sama ustaz-ustaz ini, sama ustazah juga, para relawan, pelajari fikih, pelajari tauhid, pelajari tasawuf. 3 itu aja lah dulu. Oh, ditambah lagi lah Iqra. Macam mana mau sholat nggak bisa baca Bismillah, Al-Fatihah? Karena wajib. Tapi Ustaz nggak bisa baca Al-Fatihah. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, maka berzikir. Tapi jangan selamanya. Harus belajar membaca Iqra, baca Al-Quran supaya bisa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Tidak sah sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Kalau ayat yang lain seperti Qul Huwallahu Ahad, ayat itu nggak apa-apa nggak dibaca. Itu sunat hukumnya.
Tapi kalau Fatihah wajib, ya. Jadi belajar Iqra. Yang pertama cari ilmu agama agar bisa istiqomah. Yang kedua baru jalankan sholat 5 waktu. Udahlah 2 itu aja lah dulu. Nanti ditambah lagi 2 itu aja dulu. Ya. Kalau udah ada ilmu, udah sholat, nanti yang lain-lainnya ngikut, betul. Nanti akan rajin baca Quran, rajin zikir. Nanti kalau udah lama kita mengaji, saya tambah lagi nanti, nggak hanya 2. Karena kan masih awal. Yang perlu dilakukan cari ilmu agama dan sholat 5 waktu, 2 aja itu dulu. Nanti saya tambah lagi, paham? Ada pertanyaan? Pinter Bapak. Siapa namanya Pak? Muhammad Ridwan. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya. Oh, pinter. Ustaz, cari ilmu agama apa nih Ustaz? Ya kan? Ilmu agama kan banyak. Pinter kali, alhamdulillah ya. Senang kali saya mengajar di sini lah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ustaz, ini cari ilmu agama apa nih Ustaz? Ilmu agama kan banyak. Cari ilmu agama yang penting yang pertama itu tauhid dulu. Tauhid dulu. Karena awal agama itu adalah mengenal Allah. Paham? Macam mana kita beragama? Macam mana kita beribadah? Kalau enggak kenal siapa yang kita sembah? Paham? Setelah itu Ustaz, habis tauhid baru tasawuf. Habis tasawuf Ustaz, baru fikih. Habis fikih Ustaz, baru tafsir, belajar mengaji Al-Quran, belajar baca. Bisa sekaligus dipelajari. Jangan pula misalnya tauhid setahun, tauhid aja setahun, yang lain enggak. Habis tamat, habis itu baru tasawuf nanti setahun. Enggak begitu cara belajarnya. Bersamaan. Kayak seperti ini sekarang. Sekarang kita belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar fikih, belajar cara baca Quran. Betul? Bersamaan. Ya. Jangan dipilah-pilah. Paham itu? Alhamdulillah. Tabarakallah. Nanti kasih oleh-oleh nanti. Ada lagi? Pintar pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Hidup ya suasana. Oh, pintar memang, senang kali Ustaz ya. Menarik ya. Makanya Ustaz mau ngaji lagi tadi di sana. Suruh ngisi. Makanya Ustaz mau ngisi lagi. Kalau bodoh-bodoh Ustaz nggak mau lah. Nggak bercanda. Silakan bertanya, Bapak. Sebelum kita masuk tasawuf tentang hati. Cek nih Bapak. Aja. Tes 1 2 ya, biar kuat yang lain dengar. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Silakan. Tentang kesabaran. Kesabaran, masya Allah. Ini bentar saya potong. Ini bab kesabaran itu di Tobat di bab yang berikutnya. Di pertengahan dia kajian tentang sabar. Silakan. Ini kebetulan yang terjadi sama saya. Ya. Jadi saya ada amanah dari seorang untuk mempelajari ilmu ini supaya menjadi seorang Islam sejati. Tetapi di dalam mempelajari ilmu ini saya juga ada pilihan lain untuk meningkatkan ibadah saya, ilmu saya. Nah, ini mau gimana menghadapi 2 pilihan ini yang sama-sama bagusnya? Pinter kan ya, insyaallah. Yang kedua gini, Ustaz. Tunggu dulu, satu-satu dulu. Biar Ustaz yang nggak bingung. Jadi yang pertama tadi, saya punya amanah. Bapak dikasih amanah sama orang. Amanahnya berbunyi untuk mempelajari Islam supaya saya lebih beriman. Nah, karena saya sebagai seorang orang kan ibarat orang itu masih
masih sebiji batu kerikil. Pinter, Harus ya. bisa besar dia. Iya, Seperti batu karang yang Iya. bisa. Pertanyaannya, Pertanyaannya, pada saat ini saya mau punya dua pilihan yang sama-sama bagus. gue bilang sama-sama bagus. Apa aja itu? Amanah seseorang supaya Bapak belajar Islam sebaik-baiknya dan ajakan seseorang untuk menjalankan ibadah dan mengamalkannya. Dan ada juga ajakan seseorang untuk mengamalkan mencari ilmu. Kayak semacam contohnya gimana supaya Oke, saya paham, pinter. Itu sekaligus bisa berjalan seiringan. Jadi amanah orang supaya Bapak mempelajari Islam sebaik-baiknya dan juga ajakan orang untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk belajar agama. Itu bisa berjalan sekaligus beriringan. Ya kan? Jadi Bapak belajar ilmu agama, ya kan? Dan juga menjalankan amanah orang. Dan juga mengikuti ajakan orang supaya belajar ilmu agama. Udah sekaligus iringan itu. Jadi nggak ada yang perlu dibingungkan, nggak ada yang perlu dipilih-pilih. Dua-dua kan baik. Gitu. Kecuali ada dua pilihan yang baik, dua-dua baik, tidak sholat istikharah. Misalnya kita cari jodoh, si A sama si B dua-dua cantik, dua-dua baik, soleha. Kita bingung, ini kajian fikih. Nanti ustaz-ustaz nanti menjelaskan tentang fikih. Nah maka kita sholat istikharah 2 rakaat, ya. Di sujud terakhir kita minta, tapi jangan diucapkan batal. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku punya pilihan ya Allah. Ini dua-dua baik, dua-dua soleha. Tolong tunjukkan kemana hatiku berlabuh. Nah, itu namanya sholat untuk minta dua pilihan. Nah kalau Bapak itu seiring aja sejalan itu secara otomatis. Nanti dua-dua akan mendapatkannya. Ya? Yang gitu ya. Karena apa? Karena masih berkenaan dengan ilmu agama, betul kan? Karena masih berkenaan dengan ketaatan kepada Allah, betul kan? Iya. Yang pertama orang mengamanahkan kepada Bapak supaya belajar ilmu agama agar menjadi muslim yang sejati. Yang kedua juga ada orang yang meminta Bapak untuk mengajak kebaikan, ketaatan juga. Itu sama-sama ketaatan. Betul. Kecuali yang satu mengajak Bapak untuk mencuri. Nah itu baru Bapak tinggalkan. Oke, dan yang pertanyaan kedua. Gini ya, Ustaz, ini masalah sholat dan tujuan sholat kita. Saya sholat kadang-kadang kita kan sholat punya tujuan. Saya berusaha